Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Resmini Ramli, SE MSI, dan teman-teman kelas F. Perkenalkan, nama saya Triadi Mulyowibowo sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penerbitan obligasi hijau dan biaya modal perusahaan. Anggota kelompok kami ada Septa Ahriana dengan NIM akhir 164, Bahtiar Yusuf Setiawan NIM akhir 166, Abdillah Fathurrahman NIM akhir 169, Risti Rismayanti 179, dan saya sendiri 191. Lanjut saja ke materi yang pertama akan dijelaskan oleh Risti Rismayanti. Baik, untuk isu dalam penelitian ini, yaitu hubungan antara biaya ekuitas dan utang ditangkap oleh risiko relatif ekuitas dan utang perusahaan. Ini mengarah pada dua hasil. Yang pertama, jika risiko utang konvensional berbanding terbalik dengan risiko ekuitas, peneliti memperkirakan biaya utang penerbit obligasi hijau lebih besar daripada biaya penerbit obligasi konvensional. Sebagai alternatif, ketika risiko utang secara positif bergerak bersama dengan risiko ekuitas, peneliti memperkirakan biaya modal penerbit obligasi hijau lebih rendah daripada obligasi konvensional. Selanjutnya, latar belakang. Baker et al. Tahun 2018 mengatakan bahwa dengan menempatkan label hijau pada obligasi korporasi, perusahaan mengirimkan sinyal kuat komitmen mereka terhadap lingkungan kepada investor. Ini memfasilitasi kemampuan perusahaan untuk memperoleh reputasi di arena tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi para pemegang saham. Lalu selanjutnya, untuk identifikasi masalahnya, yang pertama, bagaimana obligasi hijau membantu menurunkan biaya modal perusahaan dengan mengurangi asimetri informasi. Yang kedua, bagaimana obligasi hijau membantu menurunkan biaya modal perusahaan dengan meningkatkan likuiditas keamanan. Dan yang ketiga, bagaimana obligasi hijau membantu menurunkan biaya modal perusahaan dengan menurunkan risiko yang dirasakan oleh penerbit obligasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kristi. Berikutnya itu pada bab 2, terdapat kajian pustaka yang dimana terdapat grand teori yang dimana investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan menurut Tandrin pada 2010. Kemudian ada middle range teori yang dimana obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara si pemberi pinjaman atau investor dengan yang diberi pinjaman issuer menurut Utami 2012. Nah, berikutnya itu ada applied teori yang dimana obligasi hijau itu diartikan sebagai instrumen utang yang relatif baru yang merupakan obligasi standar dengan fitur hijau sebagai bonus. Nah, pasar obligasi hijau di Cina sendiri, bahwa Amerika Serikat, Cina, dan Prancis menduduki peringkat teratas negara dan masing-masing menyumbang 19,82%, 11,76%, 11,54% dari emisi global pada tahun 2019 sebagai negara penerbit obligasi hijau terbesar di dunia. Cina membawa 31,4 miliar USD ke pasar ini. Nah, di sini ada grafik penerbitan obligasi hijau global pada tahun 2019, yang di mana USA memiliki peringkat teratas. Tentang kebijakan penerbitan obligasi hijau di Cina sendiri, ini ada beberapa organisasi. Next. Nah, di sini ada penerbitan obligasi hijau Cina dari waktu ke waktu, disajikan dalam bentuk grafik. Nah, kemudian ada perbandingan penerbitan obligasi hijau korporasi non keuangan di pasar Cina dan global. Untuk distribusi peringkat obligasi hijau Cina itu mengalami naik turun dari setiap tahun ke tahun hingga tahun 2020, dimulai dari 2016. Nah, untuk hipotesis penelitian, untuk H1, penerbitan obligasi hijau mengurangi asimetri informasi perusahaan
kemudian mengurangi biaya modal. Untuk H2-nya, penerbitan obligasi hijau meningkatkan likuiditas saham, kemudian mengurangi biaya modal. Dan untuk H3-nya, penerbitan obligasi hijau menurunkan resiko yang dirasakan, kemudian mengurangi biaya modal. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya Septa Triana dengan NIM akhir 164 akan menjelaskan bab 3. Pertama, ini ada metodologi penelitian. Lalu data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang diteliti, diantaranya variabel independen yaitu obligasi hijau, dan variabel dependennya biaya modal, dan terdapat variabel intervening yaitu asimetri informasi perusahaan, likuiditas perusahaan, dan risiko yang dirasakan. Untuk sampelnya sendiri, peneliti mengumpulkan sampel obligasi hijau Tiongkok dari WIN, penyedia data pasar obligasi Tiongkok yang andal. Semua data penerbitan obligasi, data akuntansi, harga saham, data forecasting analis, dan data indeks pasar yang digunakan nantinya berasal dari WIN ini. Per 31 Desember 2020, panel konseptual obligasi yaitu hijau WIN menyediakan 913 obligasi hijau yang belum jatuh tempo. 878 diantaranya dengan nama obligasi hijau terhitung 96,17% dari 913 obligasi. Untuk mendapatkan sampel yang lebih lengkap, peneliti melengkapi obligasi yang telah kadaluarsa dan dengan label hijau pada nama obligasi. Akhirnya peneliti membuat sampel awal dengan 1057 obligasi hijau atau membawa label hijau di nama obligasinya, lalu distribusi maturitas sampel ditunjukkan pada tabel 2. Berikut ini adalah obligasi hijau Cina yang didistribusikan berdasarkan jatuh temponya dari tahun ke tahun. Lalu berikutnya adalah sampel obligasi hijau Cina. Lalu selanjutnya masuk ke teknik analisis data. Yang pertama ada regresi logistik. Menurut Ghazali, analisis regresi logistik merupakan regresi yang menguji apakah terdapat probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi oleh variabel independen. Analisis regresi logistik tidak memerlukan distribusi normal dalam variabel independen. Lalu selanjutnya adalah regresi difference indifference atau DID. Regresi DID ini menghitung perbedaan nilai variabel terikat antara treatment group dan control group dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian dapat diketahui dampak suatu perlakuan terhadap suatu variabel terikat yang sedang dievaluasi. Lalu selanjutnya adalah uji ketahanan atau robustness test. Uji ketahanan merupakan metode regresi yang digunakan ketika distribusi dari error tidak normal atau adanya beberapa outlier yang berpengaruh pada model, menurut Ryan tahun 1997. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Bahtiar Sustiawan dengan NIM belakang 166. Kita melanjutkan bab 4. Pada bab 4 ini ada premi hijau. Pada langkah pertama, peneliti menguji keberadaan premi obligasi hijau di pasar obligasi Cina yang didefinisikan sebagai perbedaan hasil antara obligasi hijau dan mitra konvensionalnya setelah mengendalikan karakteristik obligasinya. Next. Kemudian di sini ada hasil regresi logistik pada obligasi PSM. Pada tabel ini menyajikan premi hijau. Peneliti menemukan bahwa premi hijau negatif itu ada secara signifikan di pasar pendanaan, terutama untuk obligasi berperingkat tinggi yang mencakup 63,35% dari total sampel. Next. Ini ada tabel premi obligasi hijau, di mana sampel 1, 2, dan 3 dan 4 adalah sampel yang sama persis seperti pada tabel sebelumnya, yaitu peneliti mendefinisikan premi hijau sebagai perbedaan spread hasil antara obligasi hijau dan sampel yang sesuai. Next. Biaya perubahan modal tersirat setelah penerbitan obligasi hijau. Di bagian ini, peneliti menggunakan biaya modal tersirat atau ICC yang dihitung dari
perkiraan analisis untuk mengukur biaya modal dan menguji 3 hipotesis di bagian teoritis. Di sini ada tabel hasil regresi logistik pada emiten PSM. Pada tabel ini menyajikan hasil regresi logistik. Peneliti menggunakan kriteria tetangga terdekat untuk memilih sampel kontrol dari 6.901 perusahaan yang telah menerbitkan obligasi konvensional tetapi tidak pernah menerbitkan obligasi hijau pada periode 2016 hingga 2010. Maksudnya hingga 2020. Kemudian ada uji placebo atau placebo test. Perlu dicatat bahwa dua masalah terkait dengan hasil berdasarkan analisis DID, yaitu pertama, pengurangan biaya modal tersirat dapat didorong oleh perusahaan perubahan beberapa faktor acak lain yang tidak dapat diamati, dan kedua, ada masalah kausalitas pembalikan, yaitu perusahaan yang memiliki lebih banyak profitabilitas dan kemampuan pengendalian biaya, karena itu lebih cenderung untuk menerbitkan obligasi hijau. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti melakukan 2 tes. Yang pertama, peneliti melakukan uji placebo dengan secara acak untuk menetapkan perusahaan dari total sampel sebagai anggota kelompok eksperimen untuk menguji kekokohan hasil regresi. Dan yang kedua, peneliti melakukan uji falsifikasi menggunakan waktu penerbitan green bond fiktif sebagai peristiwa penerbitan obligasi hijau semu. Dengan studi peristiwa, peneliti memeriksa apakah peneliti bisa mendapatkan hasil yang sama seperti yang ditunjukkan di bagian terakhir. Next. Dan ini adalah tabel uji placebo dengan fabrikasi kelompok eksperimen. Next. Ini adalah tabel hasil tes placebo dengan waktu penerbitan obligasi hijau. Next. Kemudian ada mekanisme transisi. Ini adalah tabel efek mediasi dan asimetri informasi likuiditas saham dan risiko perusahaan terhadap pengukuran biaya modal yang tersirat atau ICC PEG. Next. Kemudian ada uji ketahanan atau robustness test. Peneliti melakukan tes sensitivitas dari 2 perspektif. Salah satunya adalah penggunaan ukuran yang berbeda dari biasanya, dari biaya modal tersirat, seperti ukuran ICC menurut Easton dan Olson dan Genuitner-Naut pada tahun 2005. Tes lainnya menggunakan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC sebagai ukuran biaya modal menurut Frank dan Sen pada tahun 2016. Kemudian ada tes tambahan menggunakan ukuran ICC yang berbeda. Langkah-langkah alternatif ICC atau ICCM PEG dan ICC OIN dihitung dengan mengikuti metode Easton 2004 dan Olson dan Genuitner 2005. Diadopsi di bagian ini, prosedur yang sama dilakukan untuk melakukan uji sensitivitas dan memverifikasi kekokohan efek mediasi dan asimetri informasi likuiditas saham dan risiko yang dirasakan perusahaan. Next. Ini adalah tabel efek mediasi dari asimetri informasi likuiditas dan risiko perusahaan terhadap biaya alternatif dengan model yang tersirat. Next. Ini adalah tabel efek dari asimetri yang ICC OJN. Next. Analisis lebih lanjut berdasarkan analisis untuk memperkirakan biaya modal
tertimbang yang terdiri dari biaya utang dan biaya ekuitas. Perubahan WACC perusahaan seputar penerbitan obligasi hijau menyajikan analisis komprehensif tambahan dalam biaya modal. Mengikuti Frank dan Sen pada tahun 2014, peneliti membangun biaya modal rata-rata tertimbang 3 dan persamaan 4. Dan ini efek mediasi asimetri informasi, likuiditas saham, dan risiko perusahaan terhadap biaya modal rata-rata tertimbang. Next. Nah, Selanjutnya akan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan. saya akan menjelaskan bab 5, yaitu kesimpulan. Di sini ada penutupnya. Dalam studi ini, peneliti mengeksplorasi dampak proyek hijau pada kinerja perusahaan dan biaya modal di pasar Cina. Pasar obligasi hijau terbesar kedua dan lebih langsung di dunia. Peneliti lebih lanjut menyelidiki secara empiris bagaimana penerbitan obligasi hijau mempengaruhi biaya modal. Nah, hasil empiris peneliti menunjukkan bahwa mekanisme strategi pembiayaan hijau mempengaruhi biaya modal perusahaan bekerja setidaknya melalui 3 saluran: likuiditas saham, asimetri informasi, dan risiko perusahaan yang dirasakan. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.